Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon peserta didik baru MTS Alhidayah Mangli? Semoga selalu diberikan kesehatan walaupun dalam keadaan masih pandemi COVID-19. Saat ini saya ingin memaparkan sekilas tentang kegiatan ekskul secara umum dan yang ada di MTS Alhidayah Mangli. Semoga adik-adik di rumah bisa mengikuti pemaparan ini dengan baik dan semoga bisa dipahami walaupun hanya melalui media ini. Selamat mengikuti. Pengertian secara umum, ekstrakurikuler adalah kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang diadakan di luar jam pelajaran, baik di dalam dan di luar madrasah, namun masih tetap dalam tatanan dan aturan yang berlaku di madrasah, supaya mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membentuk karakter masing-masing peserta didik. Karena ekstrakurikuler yang berada di MTS Alhidayah merupakan wadah minat dan bakat semua peserta didik yang ada di MTS Alhidayah. Dan semoga semua adik-adik yang mempunyai minat dan bakat nantinya bisa menuangkan bakat dan pengetahuannya serta juga minatnya beserta juga keterampilannya di ekstrakurikuler yang ada di MTS Alhidayah. Berikutnya adalah fungsi ekstrakurikuler. Yang pertama adalah fungsi tentang pengembangan. Apa itu? Yaitu mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan memberikan kesempatan untuk melatih kepemimpinan. Jadi fungsi pengembangan ini menunjukkan bahwa nanti semua peserta didik yang ada di MTS Alhidayah mempunyai satu perluasan minatnya, pengembangan potensinya, juga melatih untuk berbaur dan menjadi pemimpin masa depan. Yang kedua adalah fungsinya tentang fungsi sosial, yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik memperluas pengalaman sosialnya. Di sini dimasukkan ke dalam fungsi sosial adalah bagaimana peserta didik bisa berbaur dengan sesamanya walaupun mungkin belum kenal di awalnya, maka nanti bisa mengenal satu sama lain. Fungsi yang ketiga adalah fungsi rekreatif, membuat suasana lebih rileks, menggembirakan, serta menunjang proses perkembangan peserta didik, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang sangat banyak disukai oleh para peserta didik. Karena apa? Karena di fungsi ini merupakan fungsi untuk merelaksasi semua kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi di madrasah pada jam-jam madrasah berlangsung. Yang keempat adalah fungsi persiapan karir, di mana fungsi persiapan karir ini adalah untuk mengembangkan persiapan karir peserta didik melalui perkembangan kapasitasnya, di mana untuk ekstrakurikuler yang sudah dimasukkan dan sudah disukai menjadi minat dan bakatnya, itu akan menjadi persiapan karir yang bagus untuk anak-anak peserta didik di MTS Alhidayah. Berikutnya adalah tujuan ekstrakurikuler. Tujuan yang utama adalah siswa dapat mengembangkan satu pengetahuan, di mana pengetahuan ini mempunyai seluk-beluk, di mana anak-anak bisa mengetahui secara umum dan secara khusus tentang ekstrakurikuler yang ada di MTS Alhidayah nantinya. Yang kedua adalah fungsi keterampilan. Fungsi keterampilan di sini anak-anak akan diadakan dan akan diajarkan bagaimana mempunyai satu keterampilan di luar dari pembelajaran yang ada di MTS Alhidayah. Berikutnya tentang budi pekerti, di mana ekstrakurikuler di sini juga diajarkan tentang budi pekerti yang baik di luar dari jam pembelajaran agama. Berikutnya tentang kedisiplinan, maka anak-anak dilatih untuk bersikap disiplin sejak dini sehingga akan memperoleh satu output atau satu lulusan yang sudah akan bentuk disiplinnya sudah terjaga mulai dari kecil. Berikutnya adalah tanggung jawab, di mana tanggung jawab di sini mengaturkan kepada anak-anak supaya anak-anak sendiri mempunyai rasa tanggung jawab yang bagus sehingga walaupun dia melakukan kesalahan, dia akan punya tanggung jawab untuk mengakui satu kesalahannya. Yang selanjutnya adalah toleransi, di mana toleransi di sini mempunyai bentuk saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan tidak memihak satu sama lain antara si miskin dan si kaya, si ganteng dan si buruk. Jadi tidak ada seperti itu.
Jadi istilahnya toleransi menunjang satu sama lain sehingga bisa mendukung dan mempunyai tanggung jawab satu sama lain. Berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong di sini saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga bentuk gotong royong diumpamakan adalah satu ikat sapu lidi sehingga bisa membersihkan halaman secara cepat. Berikutnya adalah jenis-jenis ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang wajib. Apa saja di situ? Yaitu ekskul yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Jadi hal ini tidak bisa dipilih oleh peserta didik. Maka peserta didik diharapkan bisa mengikuti kesemuanya ekskul yang merupakan atau yang digolongkan ekstrakurikuler wajib. Yang berikutnya adalah ekstrakurikuler pilihan, di mana ekstrakurikuler pilihan ini adalah yaitu ekskul yang dapat dipilih oleh peserta didik dengan ketentuan tertentu. Jadi peserta didik dapat memilih beberapa ekstrakurikuler pilihan sehingga bisa meningkatkan minat dan bakat. Berikutnya adalah waktu pelaksanaan. Ekstrakurikuler ada yang melaksanakan ekstrakurikuler rutin. Ekstrakurikuler rutin di sini adalah kegiatan ekskul yang dilaksanakan secara terus-menerus seperti pramuka, baca tulis Quran, dan muhadzatsah. Di sini merupakan ekstrakurikuler rutin yang terjadi di MTS Al Hidayah. Berikutnya, ekstrakurikuler periodik. Apa itu? Kegiatan ekskul yang dilaksanakan secara berkesinambungan seperti pertandingan dan persahabatan olahraga, baik sepak bola, futsal, dan lain-lain. Berikutnya adalah pelatihan bersama PMR dan sebagainya. Beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah ekskul krida. Apa itu ekskul krida? Ekskul krida diantaranya adalah pramuka, PMR, paskibra, dan lain-lain. Berikutnya adalah karya ilmiah. Apa itu? KIR atau kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penelitian, dan lain-lain. Dan olah bakat atau prestasi ini adalah mengembangkan olahraga, seni, dan teater juga. Dan berikutnya ekskul yang dilaksanakan di MTS Al Hidayah, yaitu ekskul wajib merupakan ini adalah ekskul pramuka, di mana ekskul pramuka adalah ekskul wajib dan tidak bisa menjadi pilihan. Jadi bila peserta didik sudah masuk ke MTS Al Hidayah, maka untuk ekskul pramuka wajib diikuti oleh semua peserta didik yang ada. Berikutnya adalah ekskul PMR Palang Merah Remaja, di mana untuk Palang Merah Remaja merupakan satu ekskul menjadi pilihan untuk peserta didik bagi yang minat dan berbakat untuk senang kepada kesehatan, maka bisa masuk ke ekskul ini. Berikutnya adalah BTA, baca tulis Al-Quran. Dan ini adalah merupakan satu ekskul yang wajib diikuti oleh semua peserta didik, baik mulai kelas 7 sampai kelas 9. Di mana ini tidak bisa menjadi pilihan. Karena apa? Karena output yang diinginkan adalah supaya peserta didik di MTS Al Hidayah pandai membaca Al-Quran. Berikutnya adalah salah satu ekskul pilihan yang ada di MTS Al Hidayah adalah paduan suara atau PADSU, di mana ini untuk melatih para peserta didik yang mempunyai minat dan bakat untuk berpaduan suara sehingga menghasilkan satu bentuk kelompok kur yang bagus. Berikutnya salah satu juga menjadi pilihan adalah futsal, di mana futsal di sini merupakan salah satu unggulan dari ekskul yang ada di MTS Al Hidayah yang sering melakukan kegiatan persahabatan untuk futsal. Berikutnya adalah tenis meja. Ini yang dikembangkan, yang baru-baru saja dikembangkan oleh MTS Al Hidayah, di mana ada beberapa guru yang memang berbakat di sini sehingga bisa melatih peserta didik yang berminat untuk memasuki kegiatan ekskul tenis meja. Berikutnya adalah sepak bola. Nah, kegiatan sepak bola ini adalah yang paling disukai oleh peserta didik yang ada. Bahkan semua laki-laki atau semua peserta didik laki-laki banyak yang menyukai untuk memasuki ekskul sepak bola. Berikutnya adalah paskibraka. Yang dimasukkan di sini adalah beberapa peserta didik yang mungkin berminat dan mempunyai keinginan untuk menjadi pengibar bendera, baik di madrasah ataupun nanti di tingkat yang lebih tinggi, maka bisa masuk di kegiatan ekstrakurikuler paskibraka yang terjadi yang ada di MTS Al Hidayah.
Sekian pemaparan kami tentang kegiatan ekskul yang ada di MTAS Hidayah Mangli. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Untuk lebih jelasnya maka kita tunggu sampai kegiatan madrasah bisa berlangsung dengan cara bertatap muka sehingga adik-adik semuanya bisa masuk ke madrasah dengan aman. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan semua yang terjadi sekarang, baik pandemi ataupun yang lainnya, terutama virus COVID-19, mudah-mudahan cepat berakhir sehingga adik-adik sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di MTS Al-Hidayah dan mengikuti juga memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Al-Hidayah Mangli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.